Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, semestinya kita sudah supaya dilancarkan pembelajaran hari ini untuk ketua kelas pimpin doa. Teman-teman sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Dimulai. Sebelum saya mengabsen kalian, di sini saya tahu yang namanya ice breathing. Coba menari. Dan letakkan pulpennya di tengah. Udah satu aja, satu pulpen di tengah. Posisi di tengah. Ya, posisi pulpen di tengah. Nah, kalau dibilang pen, tangan. Kalau dibilang bu, meja kali. Jangan berkuat kali. Dan nanti kalau misalnya clap boom, ikutin instruksinya ya. Nanti baru dibilang pen, langsung diambil pulpen. Siapa menang? Putar, dah. Bisa dimulai. Nah, fokus. Clap. Boom. Clap. Boom. Di sini saya akan mengecek kehadiran. Dah, di sini siapa yang tidak datang? Yang tidak datang, ini kan ada yang izinkan. Datang semua. Oke, bagus. Dah, kedepannya misalnya kalau misalnya ada alasan atau apa langsung dikirim suratnya. Dah, taati peraturan dan supaya nanti kalian kedepannya mentaati aturan di saat di kerja. Ya, lanjut. Itu kan tadi sudah diabsen kan? Nah, di sini sebelum saya menyampaikan tujuan pembelajaran, ya, dan langkah kegiatan pembelajaran pada hari ini, ya, di sini saya mau bertanya sebelum saya masuk judul pembelajaran, yaitu tentang mengapa masyarakat dan di sekolah perlu hidup yang namanya rukun. Di sini ada yang tahu arti rukun? Ya, apa? Rukun. Yang kalian bilang tadi apa? Ya. Taat bisa, tertib, saling menjaga. Dan tepuk tangan untuk siapa? Iban. Ya. Cukup. Dan di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu satu, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan peserta didik dapat menjelaskan pengertian serta manfaat hidup rukun dalam kehidupan keluarga. Dan berarti di keluarga dan di sekolah. Bukan hanya di keluarga dan sekolah aja, tapi lingkungan masyarakat. Dengan baik, dengan tertib, dengan sebenar-benarnya. Dan masuk peserta didik, yaitu kalian, dapat mengidentifikasi dan memberikan contoh-contoh kehidupan rukun di lingkungan sekitar dengan sikap aktif dan bertanggung jawab.
Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menganalisis dampak yang terjadi apabila hidup rukun tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada risikonya, misalnya kalian tidak rukun, nanti kita akan bahas secara logis dan sistematis. Sebelum saya menjelaskan secara singkat pengertian dan contoh dari rukun. Dan kan kalian bertanya bahwasanya mengapa masyarakat perlu hidup rukun meskipun suku agamanya berbeda. Karena perbedaan adalah alami yang ada di kehidupan kita. Jadi kita tinggal di tempat tinggal kita nggak bisa milih di suku Jawa aja, di suku Batak aja, nggak bisa. Pasti seminus-minusnya, misalnya di situ tempat suku Batak semua, pasti ada 1, 2, 3 yang menjadi kekayaan bangsa yang menjemuk seperti Indonesia. Dengan hidup rukun, setiap manusia dapat saling menghargai, bekerja sama, dan menciptakan suasana aman serta damai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus ada damai, ketertiban. Lanjut, mencegah terjadinya konflik, permasalahan antara tetangga atau ini masyarakat. Misal kalian di sekolah ada konflik, pasti kalian mesti satu sama lain pukul-pukulan, kalau nggak kejar-kejaran, kepelaan, kalau nggak lempar selop. Jadi harus menjaga, tidak boleh merugikan satu sama yang lain. Misal ada yang satu yang cedera, berarti satu yang rugi. Terima nggak yang satunya? Pasti non. Balik lagi ke hukum. Udah. Lanjut, membuat masyarakat dan sekolah lebih kuat dan bersatu dalam mencapai tujuan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Jadi harus ada kemajuan bersamaan. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya secara singkat pengertian dan contoh hidup rukun di masyarakat. Berarti hidup dengan saling menghargai. Balik lagi itu satu sama lain harus adil, menghargai perbedaan, kekurangan dan semuanya. Jangan satu sama lain menjatuhkan. Tolong menolong, misalnya tetangga yang minta tolong, kawan yang minta tolong, kawan kelas kalian minta tolong, bisa si siapa? Aga minta tolong. Minta tolong apa Aga? Contoh Aga. Itu nggak boleh. Boleh tapi minta cara bantu jalannya mengerjakan itu bagaimana. Jangan semua di copy paste. Minjem pulpen. Kalau nggak ada pulpen, tadi colok sama siapa? Yang lain harus membantu. Lanjut. Dengan hidup rukun, setiap manusia dapat saling menghargai satu sama lain. Jangan mengejek. Nanti ada yang mengejek siapa? Kecil, pendek. Ada kan? Ada. Masih mengejek apa? Masih mengejek apa? Bising. Jadi kau harus berubah menjadi lebih baik, diam. Lanjut. Menciptakan suasana aman. Kalau misalnya suasana aman, berarti aman kelas ini. Kalau misalnya di kelas ini mau menjadi kelas yang terbaik, pasti harus ada perdamaian. Lanjut. Contohnya apa itu hidup rukun? Yaitu bergotong royong. Ada kan di masyarakat namanya bergotong royong kan? Membersihkan masjid, ya betul. Yaitu tolong menolong. Misalnya tetangga minta tolong, ditolong. Dan menjaga hubungan baik antar warga meskipun memiliki perbedaan suku yang tadi sudah saya bilang, pendapat atau status sosial. Dengan hidup rukun, masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dan damai
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi contoh kecil lah kan. Kalau di sini saya mau berbagi kelompok kecil, yaitu tiap kelompok diberi kasus. Nanti saya jelaskan apa saja, yaitu tiap kelompok membuat pesan gambar. Ya, nanti ada kasus, misalnya nanti saya kasih judul kasus. Ya, kalian membuat gambar, membuat gambar dan memecahkan kasus itu bagaimana. Tetap menjaga hubungan baik dan bekerja sama membersihkan lingkungan meskipun ada perbedaan pendapat sebelumnya. Dah, tengok gambarnya. Dia menggambar. Apa jawabannya, Ipan? Walaupun berbeda pendapat di masyarakat pada penentuan hari membersihkan lingkungan atau konflik membersihkan lingkungan, kita harus menyelesaikan semuanya. Kalau misalnya ada konflik, harus menyelesaikan semuanya. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Ulang ya. 1, 2, 3. Ya, boleh tepuk tangan untuk semua. Dan saya akan menyimpulkan dan pembelajaran hari ini yaitu bahwa hidup rukun memiliki makna penting, yaitu mempunyai makna penting dan sangat penting, yaitu untuk menciptakan suasana damai, yaitu damai, aman, dan harmonis di lingkungan masyarakat dan sekolah. Dengan hidup rukun, setiap manusia yang hidup di dunia dapat saling menghargai, yaitu bekerja sama dan menghindari pertengkaran yang bisa memecah persatuan. Hidup rukun juga mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat menjadi lebih kuat dan sejahtera. Dan apa sih yang dimaksud dengan memasuki nilai Pancasila? Yaitu keadilan. Kita harus adil. Persatuan Indonesia. Kita harus bersatu. Kalau tidak ada bersatu, berarti tidak ada kedamaian. Kalau tidak adil, berarti tidak ada keadilan. Lanjut. Toleransi dan gotong royong penting dan fokus. Penting dilakukan agar masyarakat mampu hidup harmonis di tengah perbedaan toleransi, menumbuhkan sikap saling menghormati antar individu tanpa memandang suku, agama, atau pendapat. Sedangkan gotong royong menanamkan semangat kebersamaan dan kepedulian untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengamalkan kedua nilai ini, masyarakat menjadi lebih solid, saling membantu, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan secara damai dan produktif. Jadi harus secara damai. Dan di sini saya akan menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.